Fiona. Arkan? Are you okay? Kok mata lo kayak habis nangis gitu? Gak apa-apa kok. Beneran? Udah beberapa hari ini lo gak masuk lo. Katanya sakit. Udah sembuh. Gue ke kelas dulu ya. Fiona, gue minta maaf ya. Pas di party, gue udah berantem di depan lo. Iya. Fiona. Ya ampun, kangen banget. Lo kemana aja sih? Bener, rasanya sakit banget ya. Sampai berhari-hari, khawatir tahu. Terus ceritain dong. Kok Rama tahu-tahu pindah ke Jepang sih? Ini beritanya lagi rame, guru-guru ngomongin. Rama gak ada ngomong apa-apa ke lo soal dia pindah dadakan ke Jepang. Menurut gue gak masuk akal banget Rama pindah ke Jepang. Dia kan udah mau direkrut jadi atlet pro. Kenapa sih dia lepasin itu semua begitu aja? Kok diem? Gue gak tahu. Gue udah putus. Gue udah gak kontekan lagi. Rama pindah ke Jepang. Fiona sama Rama putus. Pagi-pagi udah ada super big news begini. Cel, si Fiona tuh lagi patah hati. Syukurin. Lah, kok lo kelihatan kayak gak seneng gitu sih? Karena Fiona sekarang gak ada pacar, Arkan bakal lebih gampang deketin Fiona. Hah? Maksudnya? Arkan suka sama si Fiona. Lo nelpon siapa? Rama. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Ih, mati lagi HP-nya Rama. Bikin posisi gue susah aja deh buat dapetin Arkan. Ngetik apaan lo? Email ke Rama. Arkan, sini. Kamu tahu kan, Rama udah gak ada. Dan tim kita butuh anggota baru. Saya lihat waktu itu kamu tanding sama Rama. Dan kamu punya bakat. Kamu punya skill. Saya pengen kamu jadi anggota saya. Gimana? Emangnya kamu gak mau
jadi diri kamu yang lebih baik. Punya nggak kamu motivasi buat itu? Iya coach, saya mau. Good, lanjutkan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Rama, sampai detik ini, aku masih gak percaya kamu gak ada di samping aku. Apa salah kalau aku masih berharap sama kamu? Kamu tahu, aku takut pulang ke rumah. Aku takut lihat muka mama papa aku. Aku gak kuat lihat muka kecewa mereka. Kamu tahu, aku pengen semua ini ada jalan keluarnya. Tapi aku gak tahu apa. Sekarang, yang aku bisa cuma lari tanpa tujuan. Sambil berharap, kalau kamu gak mau temenin aku, kalau orang tua aku gak mau menatap aku, masih ada orang lain yang bersedia mengulurkan tangannya untuk aku. Rama, aku sendirian. Sekarang buat apa aku masih coba bertahan? Keringin badan lo, ayo. Otak lo di mana sih, ha? Untung gue lewat sini terus lihat lo mau lompat dari jembatan. Gue shock, tau nggak? Lo nggak tahu rasanya jadi gue gimana? Ya gue nggak tahu kenapa lo putus sama Rama. Tapi apapun penyebabnya, lo nggak masuk akal lo mau bunuh diri. Lo kenapa sih? Astaga, astaga Fiona, lo kenapa? Gak apa-apa ya, it's okay, ya. Hey, Fiona, hey. Lo inget kan, lo pernah bilang ke gue kalau langit gak selamanya mendung, ada cerahnya juga, ya? Fiona. Jadi, kamu pernah mau gugur? Kenapa? Takut ketahuan. Takut nantinya malah jadi nyusahin diri aku sendiri dan semua orang. Sekarang, apa kamu masih mau gugur? Kamu ingat, cita-cita kamu mau jadi apa? Apa nggak bertentangan tuh? Gugurin kandungan dan jadi dokter kandungan. Dan kalau nanti kamu jadi dokter kandungan, setiap kamu bantu orang melahirkan, kamu akan teringat kalau kamu pernah melenyapkan seorang bayi, anak kamu sendiri. Karena aku nggak tahu harus gimana, Pa. Aku mau lanjutin sekolah.
Aku tetap mau jadi dokter. Tapi gimana dengan keadaan aku sekarang, Pak? Aku juga sebenarnya nggak tega, tapi aku harus gimana? Seandainya ada cara kamu melahirkan anak ini tanpa orang-orang tahu, kamu mau? Aku mau. Walau aku juga nggak tahu gimana caranya untuk ngebiayain anak ini nanti. Cari uang untuk dia, besarin dia. Tapi kan nggak mungkin. Gak mungkin ada cara supaya orang-orang itu nggak tahu kalau aku itu hamil. Papa dan Mama sudah pikirkan ini semua baik-baik. Ada cara supaya kehamilan kamu tidak diketahui semua orang. Kamu tetap bisa sekolah. Masa depan kamu aman. Gimana caranya? Fiona, satu hal yang harus kamu tahu. Kamu itu nggak sendirian. Ada papa dan mama yang selalu ada di samping kamu. Ya? Kamu percaya sama papa mama. Kamu ikutin rencana papa mama. Rencana? Rencana apa? Kita pindah. Pindah? Iya. Kita pindah untuk menyembunyikan kehamilan kamu. Kemana? Papua. Lo mau pindah ke Papua? Bokap nyokap gue mau buka restoran di sana. Papua sebelah mana? Jayapura. Duh, nah itu kan jauh banget. Kenapa harus ke sana sih? Ya, kayaknya di sana itu bakal jadi peluang bisnis yang bagus buat bokap gue. Lagian di sana ada keluarga nyokap gue juga. Tapi kan nyokap lo bukan orang Papua. Iya, emang bukan orang Papua. Cuma ada keluarga nyokap gue yang tinggal di sana. Jadi kalau misalnya nyokap gue punya baby, bakal ada yang bantuin. Hah? Baby? Nyokap lo hamil? Lo mau punya adik dong. Duh, ini sebenarnya ada apa sih? Rama mendadak pindah ke Jepang. Nah, lo sekarang tahu-tahu mau pindah. Aneh banget. Kebetulan aja kali keadaannya kayak gitu. Fiona. Aduh, sedih banget deh kita kalau lo pindah ke Papua. Cabut. Ya, nanti kita sering-sering WA sama video callan. Bener ya? Janji ya? Yaudah, yuk. Yuk. Akhirnya si Ganjen perusak hidup lo ini pergi jauh. Kalau gak ada dia, lo bisa jadi juara 1. Dan Arkan gak bisa deketin dia lagi. 2 gol sekaligus. Lo gak perlu repot-repot. Iya. Tapi jadi yang hamil itu nyokapnya, bukan dia. Ya kita buktiin aja dia hamil atau enggak sebelum dia pergi. Gue mau kasih dia the sweetest goodbye. Fiona, kamu ikut ibu ke toilet ya? Buat apa, Bu? Udah ikut aja. Banyak nanya. Yaudah sekarang. Cepet. Fiona, kamu taruh urin kamu di sini. Chelsea, Mika, dan Amel yakin kalau kamu hamil. Dan ibu gak mau percaya begitu aja. Tapi mereka yakin. Lagian belum ketahuan tespek siapa yang tertinggal di taksi. Kan gue udah bilang, gue gak hamil. Ya udah, kalau lo nggak hamil, coba aja tes pack. Fiona, Jangan lama-lama. Ini, Bu, pasti hamil. Gimana, Bu, hasilnya? Pasti positif kan?
Hasilnya udah ada. Negatif. Hah? Gak mungkin, Bu. Gak mungkin hasilnya tuh negatif. Saya tuh punya mata, punya kecurigaan. Vina tuh selama ini kelakuannya kayak orang depresi. Bu, saya kan udah bilang, ini cuma salah paham. Masa iya ibu masih gak percaya sama saya setelah terbukti tuduhan Chelsea kalau saya hamil itu gak bener? Sekarang hasilnya udah ada. Kita semua minta maaf ya. Lo pasti bohong kan? Iya kan? Kan ada hasilnya. Ih! Udah, ayo pulang. Udah. Arkan, Hai, mau ngapain lo kesini? mau ngasih ini, Apa ini? hadiah. Ya ampun Arkan, gak perlu kali. Udah, buka. Suka nggak? Suka banget. Makasih ya. Hah? Ada suratnya? Kenapa? Lo yang naruh surat ini di kotak? Hah? Enggak. Bukan gue. Sumpah bukan gue. Beneran. Jangan salah paham. Iya. Makasih ya. Waktu itu gue sempat ngerasa gue bukan manusia lagi. Cuma sekumpulan rasa sakit hati dan kecewa. Untung ada lo. Tapi lo sekarang gak mau bunuh lagi kan? Enggak lah. Ngaco banget ya. Gue waktu itu. Sekarang gue ngeliat gue ada harapan untuk hidup gue ke depannya. Sama Rama. Lo masih ngarepin dia? Jangan. Kalau lo gak mau sakit lagi, lo gak usah ngarepin orang yang udah ngebuang lo. Lo kan gak tahu gimana hubungan gue sama Rama. Terus, kalau gue tanya hubungan lo sama Rama, lo mau jawab? Oke, gue ngerti. Lo masih mau simpan rahasia lo berdua sama Rama. Tapi kelihatannya, dia udah ngebuang lo. Kalau enggak, lo nggak bakal mau lompat dari jembatan. Janji sama gue, kalau lo nggak bakal ngarepin Rama lagi. Sorry, gue gak bisa. Gue mau tetap ketemu sama Rama, walaupun gue harus sakit hati lagi. Lo balik kapan? Mungkin 1 tahun lagi. Feeling gue, gak sampai 1 tahun, kita bakal ketemu lagi. Itu namanya takdir. Sama kayak yang kuat tadi. Enggak kan? Gue harap kita gak ketemu dulu sebelum 1 tahun ini. Gue gak mau lo tahu kehamilan gue. Dan rencana yang udah dibuat jadi berantakan. Iya, rencana papa. Aku gak tahu itu rencana bagus atau bukan. Tapi, itu satu-satunya jalan keluar yang bisa kami sekeluarga jalani sekarang ini. Pertama, kita bikin pengumuman ke semua orang kalau mama hamil. Kedua, kita bikin pengumuman kalau kita pindah ke Papua. Padahal sebenarnya kita pindah ke Bali. Ini pertama kalinya aku ke Bali. Selama ini harapanku kalau ke Bali itu liburan dan bersenang-senang. Gak pernah nyangka kalau sekarang Bali jadi tempat pelarianku. Papa nerima tawaran temennya buka restoran di Bali ini dan ninggalin restorannya di Jakarta. Bahkan, papa mama rela pakai nama orang lain untuk restoran itu, supaya nggak ketahuan orang-orang di Jakarta kalau kita pindahnya ke Bali. Semua demi untuk merahasiakan kehamilanku. Kita sengaja bilangnya ke orang-orang itu ke Papua, supaya nggak ada temen atau keluarga yang berkunjung karena saking jauhnya.
Aku tetap sekolah, tapi homeschooling. Mama bilang, kalau perutku nanti udah besar, aku nggak boleh kemana-mana. Wajib di rumah aja. Jadi, kesempatanku untuk bisa keluar rumah pas cuma awal-awal kehamilan aja. Dan rencananya, setelah melahirkan nanti, anakku akan diakui sebagai adikku. Supaya setelah itu, aku bisa balik lagi sekolah biasa lagi, tanpa ada yang tahu kalau adikku adalah anakku. Dan jadi nantinya, aku bisa lancar kuliah di universitas yang aku tuju. Bali. Disinilah kehidupan dengan rahasia besar di pundakku dimulai.